tergambar di samping. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa kubus memiliki 12 rusuk, yaitu ada rusuk A ke rusuk B, ada rusuk B ke C, dan juga ada rusuk C ke D. Selanjutnya ada A ke D, lalu ada E ke F. Selanjutnya ada G ke H, ada E ke H, dan juga ada A ke E, lalu ada B ke F, dan yang terakhir ada D ke H. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada kubus memiliki 8 titik sudut. Yang disebut 8 titik sudut itu yaitu ada titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian ada titik E, ada titik F, ada titik G, ada titik H. Dan selanjutnya di sini ada diagonal memiliki sisi bidang. Setiap bidang sisi kubus memiliki 2 diagonal sisi. Jadi kubus memiliki 12 diagonal sisi, yaitu sisi A ke H, kemudian ada sisi D ke F, kemudian ada sisi E ke D, C ke H, A ke C, B ke D, B ke E, lalu C ke F, E ke G, lalu H ke F, B ke G, dan ada yang terakhir itu A ke F. Itu merupakan 12 diagonal sisi. Baik, selanjutnya di sini yaitu yang kelima, kubus memiliki 6 bidang diagonal. Jadi yang disebut 6 bidang diagonal itu ada
ADFG yaitu A, D, F, dan G. Yang ketiga ada C, D, E, F. Yaitu C, D, E, F. Dan yang keempat ada A, B, G, H. Yaitu A, B, G, dan H. Lalu yang kelima ada B, D, F, H. B, D, F, H. Lalu ada yang terakhir A, C, E, G. Itu A, C, E, dan G. Baiklah, yang selanjutnya itu yang keenam. Ada kubus memiliki 4 diagonal, yaitu ada B, H, B, dan H. Selanjutnya ada A, G, itu A, G. Lalu ada C dan E. C, E. Selanjutnya ada D dan E. D, E. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat dari bangun ruang balok. Yang pertama yaitu ada balok memiliki 6 bidang sisi. Yang disebut 6 bidang sisi itu ialah sisi bawah yaitu D, C, A, dan B. Kemudian sisi kedua yaitu ada sisi atas yaitu H, G, F, dan B. Selanjutnya yaitu kemudian selanjutnya ada sisi kedua yaitu sisi atas yaitu ada H, G, E, dan F. Kemudian yang ketiga ada sisi samping kanan yaitu ada H, A, E, dan D. Kemudian yang keempat yaitu ada sisi samping kanan yaitu ada G, B, C, dan F. Yang kelima yaitu sisi bagian depan yaitu ada F, A, E, dan B. Kemudian yang enam yaitu sisi bagian belakang ada H ke G, ada C ke D, C ke D. Itu merupakan bidang sisi. Yang selanjutnya yaitu balok memiliki 12 rusuk. Yang pertama ada rusuk HG. Yang kedua ada rusuk BC. Yang pertama ada rusuk AB. Yang kedua ada rusuk BC.
Yang ketiga ada rusuk CD. Keempat ada rusuk FG. Kelima ada rusuk BF. Keenam ada rusuk CD. Ketujuh ada rusuk AE. Kedelapan ada rusuk EH. Kesembilan ada rusuk HG. Kesepuluh ada rusuk AD. Kesebelas ada rusuk DH. Dan yang terakhir yaitu ke-12 yaitu rusuk EF. Jadi itu merupakan 12 rusuk. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada balok memiliki 8 titik sudut. Yang dimaksud 8 titik sudut itu ialah sudut A, kemudian ada sudut B, C, D, E, F, dan terakhir yaitu G. Dan disebut sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, balok memiliki 12 diagonal sisi. Biar aku potong. Ya iya kan, fokus kan. Hah? Kalau dipotong nanti bakal. Oh, Kurang kurang H, Ben. mana? A B C D E F G H. Ulang. Nah, yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang disebut sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yaitu balok memiliki 12 diagonal sisi. Yang pertama ada sisi A ke C. Selanjutnya ada sisi B ke D. Yang ketiga ada sisi E ke G. Yang keempat ada sisi F ke H. Yang kelima ada sisi B ke G. Yang keenam ada sisi C ke F. Yang ketujuh ada sisi A ke H. Yang kedelapan ada sisi D ke F. Yang kesembilan ada sisi D ke G. Yang ke-10
Iya Beb. DF Babasya CE garisnya iya emang CDEF cuman garisnya apa itu? Iya kan? Kenapa? Di Ponti dulu. Baik, selanjutnya yang kelima itu balok memiliki 6 bidang diagonal. Yang pertama ada E ke D dan C ke F. Selanjutnya ada AB, selanjutnya ada AH dan GB. Lalu yang ketiga ada EG dan AC. Yang keempat yaitu ada BD dan FH. Yang kelima itu ada A ke F, D ke G. Yang keenam yaitu ada B ke E dan C ke H. Selanjutnya yang keenam yaitu balok memiliki 4 diagonal ruang. Yang pertama yaitu ada C ke E. Yang kelima ada D ke F. Yang ketiga ada B ke H. Yang keempat ada A ke G. Ini C ke E. Ini D ke F. B ke H. A ke G. Oke, lagi. Baik, selanjutnya yaitu keenam ada balok memiliki 4 diagonal ruang. Yang pertama ada C ke E, yang kedua ada D ke F, yang ketiga ada B ke H, dan yang keempat ada A dan G. C ke E yaitu ini ke sini. D ke F yaitu ini ke sini. B ke H yaitu B ke H. A ke G yaitu A ke G. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian sifat-sifat tabung. Di sini yang pertama yaitu tabung memiliki 3 bidang sisi. Yang disebut 3 bidang sisi yaitu yang pertama bidang yang pertama yaitu ada bidang sisi tutup yang disebut dengan tutup. Yang kedua ada bidang sisi tegak yang disebut dengan selimut. Dan yang ketiga yaitu ada bidang bawah yang disebut alas. Ini disebut alas. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada yang kedua yaitu sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Yang dimaksud dengan lingkaran yang kongruen dan sejajar yaitu tutup atau alas yang di atas ini dan maksudnya Baik, selanjutnya di sini yaitu
sifat yang kedua dari tabung yaitu sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Yang dimaksud kongruen dan sejajar yaitu sisi atas dan sisi bawah atau tutup dan alas itu bentuknya sama-sama bulat atau sejajar. Nah, itu yang disebut dengan sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Baik, selanjutnya di sini yang ketiga dari sifat tabung yaitu sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung, lebar sama dengan tinggi tabung. Yang dimaksud dengan panjang yaitu ini, sini, dan lebar yaitu dari yang di samping. Nah, berarti yang panjang itu di dalamnya atau sampingnya. Lalu selanjutnya sudah. Baik, di sini ya ada sifat tabung yang keempat, yaitu ada tabung merupakan prisma yang dasarnya berbentuk lingkaran. Nah, jadi yang disebut prisma yaitu gambar yang ini, dan yang disebut lingkaran yaitu gambar ini. Lingkaran prisma. Oke. Oh, shit. Baik, selanjutnya di sini masuk ke sifat-sifat kerucut. Nah, jadi yang pertama yaitu ada kerucut memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Jadi anak-anak, yang disebut sisi lengkung yaitu bagian atasnya yang ini, dan yang disebut sisi selimut atau alas, yang disebut sisi lengkung atau selimut yaitu ini, dan yang disebut sisi alas, ini sisi alas ya, adalah yang paling bawah atau yang bulat-bulat seperti ini. Baik, di sini ada sifat kerucut yang kedua, yaitu sisi alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sisi alas yaitu sisi bawah yang berbentuk lingkaran. Jadi sisi bawahnya itu berbentuk lingkaran. Baik, selanjutnya di sini masuk ke sifat yang ketiga, yaitu yang disebut kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Jadi yang disebut dengan garis pelukis yaitu garis yang ini. Jadi fungsi garis pelukis ini untuk menghubungkan titik puncak dengan titik rusuk alasnya. Itulah fungsi dari garis pelukis. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat yang keempat dari kerucut, yaitu antara jari-jari alas R, tinggi kerucut yaitu T, dan garis pelukis yaitu S memiliki hubungan. Nah, jadi yang disebut jari-jari alas itu yaitu R. Jadi ini jari-jari alas yang berhubungan dengan tinggi kerucut yaitu T, dan juga garis pelukis yaitu S. Jadi mereka memiliki keterhubungan. Baik, selanjutnya sifat dari kerucut yang terakhir yaitu ada sifat udah selesai.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat segitiga prisma. Yang pertama yaitu ada prisma memiliki bentuk alas dan tutup yang kongruen. Nah, jadi yang disebut alas dan tutup yaitu ini yang disebut tutup, ini yang disebut alas. Baik, selanjutnya sifat yang kedua yaitu setiap sisi samping berbentuk persegi panjang. Jadi sisi samping yang berbentuk persegi panjang yaitu F, C, A, D, D, A, E, B, C, E. Nah, ini dia yang disebut dengan setiap sisi samping berbentuk persegi panjang. Baik, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu prisma memiliki rusuk tegak. Yang disebut rusuk tegak yaitu rusuk ini, dan ini. Itu yang disebut dengan rusuk tegak. Baik, selanjutnya sifat yang keempat dari segitiga prisma yaitu setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, yang pertama di sini ada A ke B ke D, lalu ada A ke E, lalu ada juga C ke D, A ke E, B ke E, dan yang terakhir C ke E. Itu merupakan diagonal bidang peta pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama juga. Selanjutnya sifat terakhir dari sifat segitiga prisma yaitu ada prisma memiliki titik sudut, yaitu ada 6 titik sudut. Yang pertama itu ada sudut A, sudut B, C, sudut D, sudut E, dan sudut F. Jadi itu merupakan titik sudut 6 titik sudut dari segitiga prisma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu buatkan contoh soal plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing 2 soal pada bangun ruang. Di sini jadi Alia membuat sebuah gambar kubus dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan kubus pada luas permukaan kubus Alia tersebut. Jadi diketahui panjang rusuk kubus itu permukaannya 4 cm. Jadi ditanya luas permukaan kubus sama dengan titik cm. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan kubus sama dengan ini kubus, gambar kubusnya.
Jadi kubusnya itu 4 cm. Lalu penyelesaiannya, luas permukaan kubus 6 kali 5 90. Jadi luas permukaan adalah 96 cm. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian balok. Yaitu adalah 10 cm. Jadi diketahui panjang balok yaitu 5 cm, lebar balok 4 cm, dan tinggi balok 10 cm. Ditanya luas permukaan balok sasa sama dengan di titik cm, penyelesaian luas permukaan balok 2. Jadi jawabannya adalah 220 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 segitiga. Jadi ini merupakan 9 cm, ini merupakan 5 cm. Jadi ditanya
Jadi di sini ditanya luas permukaan limas. Penyelesaiannya luas sama dengan luas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Luas sama dengan A kali T per 2 ditambah 3 kali luas sisi tegak. Luas sama dengan 9 kali 5 per 2 ditambah 3 kali 34. Luas sama dengan 22,5 ditambah 104. Luas sama dengan 124,5 cm per 2. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 124. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.